Kabeh kok ora bener. Silaturahmi salah. Datang sama orangnya yang membawa mobil yang mengantarkan saya salah. Halo, Mas Putra Mahkota. Saya silaturahmi itu ikhlas, bukan gerudukan. Aku ora bolo, walaupun nggak anggap bolo, ya silahkan. Selamat ya buat Sang Putra Mahkota. Saya ingin tahu solo spell Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di pagi hari ini walaupun agak sedikit mendung, tapi hatimu tidak semendung dia. Saudaraku semuanya, ada fenomena yang sangat unik dan keunikan itu perlu saya bicarakan di sini. Semoga bermanfaat dan menjadikan introspeksi kepada kita semuanya. Saudaraku semuanya, biasanya saya tuh kalau silaturahmi kepada orang yang membenci saya, mencaci maki saya, menghina saya, merendahkan martabat saya biasanya sendiri. Paling-paling dengan orang yang nyopiri mobil. Itu saja, nggak ada lain. Kalau alamatnya sudah tahu. Tapi saudaraku, berkaitan dengan silaturahmi saya dengan saudara Sogol alias Wito yang di Nganjuk, ini apa yang jadi masalah? Pertama, saya tidak tahu darah itu. Kemudian saya telepon kepada orang yang saya kenal di daerah itu untuk mencarikan alamatnya gitu. Apa salahnya? Yang kedua, di dalam silaturahmi akan menjelaskan sesuatu itu perlu saksi. Saksi 4 kan cukup, selesai. Dan itu saya menjalankan syariat saya, menjalankan aturan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam silaturahmi. Yang kedua, setelah silaturahmi saya datang, saya minta izin kepada yang punya. Saya diizinkan Kak silaturahmi? Diizinkan katanya. Terus yang jadi masalah apa? Kemudian tentang video, siapa bilang menyadap? Wong yang mengambil video di depannya dia dan juga diam. Wong videonya juga pakai HP. Aku juga bingung aku. Ya, bingung juga. Ya kalau memang nggak terima, seharusnya tidak ngoceh-ngoceh di media. Silahkan, wong dalam videonya juga bercanda, dalam videonya juga baik. Cuma saya juga menyayangkan kepada Adinda Sogol ini. Adindaku, saya kasih tahu ya, dan bukti sudah ada di depanmu. Bukti Anda sendiri juga langsung telepon. Adindaku, saya memberikan nasihat setelah pertemuan saya dengan Anda di rumah Anda. Saya memberikan nasihat. Hati-hati dengan propaganda, hati-hati dengan fitnah memfitnah, hati-hati dengan adu domba. Ya, adu domba. Karena semuanya kepentingan. Kemudian buat Sang Putra Mahkota, mohon maaf. Saya juga nggak pernah kenal Anda. Saya juga nggak pernah bertemu Anda. Kok Anda yang gusar, bingung saya. Kok Anda menuduh katanya saya gerudukan? Mana buktinya gerudukan? Saya itu mendatangin orang yang misui saya, yang mencaci maki saya, yang menghina saya, yang nantang-nantang saya. Saya datang silaturahmi dengan baik, bertemu dengan baik, bercanda di sana. Lah selebihnya ketika saya pulang dari rumahnya Adindaku Wito itu menganggap saya tidak baik, ya monggo terserah. Tapi kenyataan ketika saya di sana tanggapannya juga baik,
Adinda Kuwito juga orang baik, kita bisa silaturahmi, kita bisa bercanda semuanya. Di sana juga baik. Saya pamitnya juga dengan baik. Ada orang tuanya juga, ada anaknya juga, ada saksi di samping kanan kiri saya. Saya tidak pernah marah. Saya terima kasih dicaci maki. Saya ikhlas. Bahkan saya meminta untuk mencaci maki di hadapan saya. Kurang apa? Loh, kok putra mahkota bisa memutarbalikkan fakta, katanya saya minta dicaci maki supaya dia Wito biar emosi. Kok aneh ini? Kok aneh? Adindaku putra mahkota, tolong ya, jangan menjadikan sengkuni di dalam diri Anda sendiri. Kita santai-santai saja. Silahkanlah mau berkuasa di BSHT, wong saya tidak mau berkuasa kok. Saya itu hanya meluruskan hal yang salah. Saya hanya menemuin orang yang mencaci maki saya. Daripada mencaci maki di media, maksud saya itu saya datang langsung ke rumahnya supaya mencaci maki di hadapan saya. Dan saya akan ikhlas. Saya dianggap kiai abal-abal loh, masih tak screenshot semua loh ya, tak simpen di dalam dokumen saya, tidak pernah tak sebarkan ya. Kalau seandainya ada 1-2 yang tak sebarkan, itu melalui video juga ya, melalui video ini menerangkan apa yang saya omongkan. Ini loh buktinya ada. Ada buktinya saja dibantah, apalagi tidak ada buktinya. Wes tociloko. Mereka orang-orang kudeta itu, saudaraku semuanya, saya berbicara apa adanya. Kelompok kudeta itu, buser-busernya itu, apabila saya makan dengan piring warna hijau dan piring itu gambar daun, padahal piring terbuat dari beling, pasti dia mengatakan bahwa yang beling makannya dengan daun. Saya bilang saya pakai piring. Siapa bilang? Warna hijau daun kok, piring. Nah, pasti bilang begitu. Piring tetap dianggap daun. Sedangkan daun sama dia pasti dianggap piring. Kenapa? Karena daun jati yang sudah kering dianggap piring. Saudaraku semuanya, apa salahnya silaturahmi? Di mana letak salah saya? Kalau memang tidak dengan provokasi propaganda orang-orang yang dari jauh itu, yang mempropaganda itu, katanya tanpa izin dan lain sebagainya. Loh, saya datang ke situ izin kok, kan di video nyata, dan tidak pernah mengedit video apapun, apa adanya di situ. Lah, perkara yang mengambil video itu dipotong, waktu itu terpotong di situ, dihentikan, itu kan urusan yang mengambil itu. Jadi saya tidak pernah memotong-motong video, apa adanya langsung tak masukkan ke situ sudah. Jadi jangan mengada-ada gitu, jangan mengada-ada. Mungkin kemungkinan besar, hanya kira-kira. Satu, yang membuat propaganda sudah tahu belangnya, kemana arahnya sudah tahu. Jadinya membuat provokasi dan adu domba dilaksanakan terus sampai hari kiamat mungkin. Atau mungkin sampai matinya. Mudah-mudahan sebentar lagi sakit. Sakit hatinya maksudnya. Ya Allah, ya Rabb. Seperti kayak gitu kok. Jadi seperti apa? Saudaraku semuanya, saya silaturahmi kepada Adinda Kuwito. Jujur, saya ikhlas memang bersilaturahmi karena Adindaku Sogol ini memang mencaci maki luar biasa, hampir 1 tahun. Nah, ketika saya hadir di sana, ternyata orangnya juga nggak seperti ketika di media WA, dan dia sendiri ngomong itu kan di WA kan begitu. Jadi artinya mereka mendudukkan bahwa omongan di WA grup dengan apa adanya di rumah itu ternyata berbeda. Apakah perbedaan itu karena saya datang, atau memang perbedaan itu dia mempunyai sistem seperti itu. Tapi kusnudon saya, dia tetap dalam kendalinya. Karena saya tahu apa yang di-share, tulisan apa yang di-share, saya tahu itu tulisannya siapa. Bahasanya tuh saya hafal gitu loh.
Ya moga aja lanjutkan. Saya hanya memberikan nasihat, jangan mudah diprovokasi orang, jangan mudah diadu domba orang. Saya tidak pernah membalas apapun tentang cacian maki saudara saya Sogol. Jadi saya tidak pernah. Nah, karena saya kepengen tahu, kepengen kenal, saya kepengen deket juga ketika memisui saya itu deket langsung di depan saya. Ya ternyata permintaan saya dia juga ditanggapi dengan senyum, dengan ketawa. Artinya apa? Ya saya anggap bercanda saja. Saya anggap bercanda saja. Jadi tidak sungguh-sungguh, artinya bercanda. Dan ketika saya datang dia menampakkan seorang PSHT. Intinya begitu saja. Perkara dia tidak menganggap saya seorang PSHT nggak masalah, sesuai dengan apa yang di-share, foto yang di-share, kemudian editan video lah. Ketika saya mengupload video yang apa adanya, video silaturahmi dipermasalahkan. Padahal saya tidak pernah mempermasalahkan video yang di-share saudaraku ini. Video editan, foto-foto yang sebenarnya itu nggak paham mau ngomong apa lagi. Ini kan juga tanpa izin dengan saya. Tapi apakah saya pernah marah dan menanggapi? Oh tidak. Kalau memang sama hanya mengatakan kalau memang caci maki itu menurut pandangannya baik, teruskan. Kalau menghina itu baik, teruskan. Kalau merendahkan seseorang itu baik, teruskan. Saya ikhlas dicaci maki, saya ikhlas dihina, saya ikhlas direndahkan, saya ikhlas dianggap kiai abal-abal, saya ikhlas tidak pernah dihina, tidak pernah mondok, saya ikhlas, semua ikhlas. Saya dihina juga katanya pengesahan tahun 2016. Loh dari mana ini? Loh itu masalah itu sudah disiarkan beberapa 1 tahun yang lalu itu, sampai telepon ke Sumatera itu tentang itu. Saya dianggap pengesahan 2016. Loh, saya dianggap pengesahan 2016. Ya salah, masih bersyukur daripada belum disahkan mengaku disahkan. Itu kan lebih baik dianggap pengesahan 2016 kan daripada belum disahkan tapi minta diakui untuk disahkan. Kasihan deh lo. Aduh. Ini dunia ini, menurut saya dunia ini memang aku besok juga mau membuat, walaupun saya mempunyai piagam asli, aku besok mau membuat piagam pengesahan 2016. Coba bisa nggak? Bisa. Nanti saya tulis nama saya tulis saya tulis profesi saya terus kemudian pengesahan 2016 biar lebih top gitu loh, ada buktinya gitu, nanti langsung di-share kemana-mana di piagam. Saudara-saudara, ini untuk khusus saudara-saudaraku satu leteng di cabang Wonogiri, leteng 86. Kalau nanti Kiai Beling membuat piagam pengesahan tahun 2016, tolong bantu saya. Ya, itu Kiai Beling pengesahan 2016 gitu ya. Buat pelatih-pelatih saya, Mas Joko Prihanto, Mas Hananto, kemudian Mas Joko Broto, kemudian Mas Wahidi, pelatih-pelatih cabang saya di situ. Kemudian Mas Dwi Riantono itu satu kelas dengan saya, tapi ini termasuk pelatih saya. Kemudian semua leteng-leteng saya 86. Halo, cabang Wonogiri. Kiai Beling pengesahan 2016. Merdeka. Tapi pengesahan 2016, saya ini pengesahan 2016 tapi tidak pernah mengganti ayam siswa yang akan disahkan. Ben Muhammad Sisan. Halo saudaraku semuanya. Aduh, aku jane mau ini juga mau ketawa. Ketawa saya juga membuat jengkel para kudeta. Kalau nggak ketawa, saya ini juga bingung. Lah silaturahmi aja dipermasalahkan loh. Ketika saya silaturahmi kepada Adinda Kusogol, ada yang nawarin, kok nggak mampir PAM? Mbok mampir PAM kalau berani.
Karena bahannya itu udah nggak ada. Loh, saya tuh silaturahmi kepada siapapun juga saya lakukan. Karena silaturahmi itu baik. Niat saya baik. Niat saya ingin menjelaskan dengan baik. Niat saya menjalankan perintah Rasulullah Muhammad SAW bahwa silaturahmi itu mendatangkan rezeki yang didatangin maupun yang mendatangi. Dan alhamdulillah izin kepada tuan rumah, saya diizinkan Kak silaturahmi di sini. Ya diizinkan, ya sudah selesai. Kok dibilang saya nggak izin? Nekat banget nih orang. Masalah silaturahmi dipermasalahkan. Terus kemudian bagaimana? Ya kalau memang nggak terima, ya silakan sajalah, silakan untuk lapor polisi, silakan terbuka saja. Kan kalau ketika saya dilaporkan masalah video itu kan tahu, video silaturahmi kok dilaporkan itu. kalau masalah katanya nggak izin gitu, lah nggak izin loh, yang memvideo di depan matanya sendiri dibiarkan kok. Lah kalau saya dilarang kan juga sudah jangan di video kan begitu saya. Wong saya datangnya juga sudah izin gitu. Dan ada saksi-saksinya kok. Saksinya juga 4 sesuai dengan syariat seperti apa? Kok di sini kok dipermasalahkan? Kuwi lho. Putra mahkota kan sedikit-dikit ngomong jariah dosa. Tahu nggak hukumnya silaturahmi? Ngomong terus. Mbok iya loh, seorang tokoh itu jangan membuat provokasi saja, jangan membuat adu domba saja, jangan mancing-mancing untuk orang berbuat yang tidak baik. Ayo kita berbuat baik karena mati kita akan mempertanggungjawabkan jawab di depan Allah. Seperti halnya orang yang mencaci maki, yang menghina, yang merendahkan martabat orang lain, walaupun yang dihina itu ikhlas, seperti saya ikhlas, nanti di hadapan Allah akan bertanggung jawab dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan pasti di akhirat akan saya tagih, maka pahalamu nanti akan saya tagih untuk diriku. Alhamdulillah. Ya, ayo mari kita semuanya baik-baik jalin silaturahmi untuk menjaga kita tetap dalam perjalanan yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.